Malam baru saja turun di perumahan elit Mentari Asri. Di balik kemewahan pagar tinggi dan lampu taman yang bersinar lembut, tersimpan rahasia kelam yang tak diketahui siapapun, kecuali dua orang, Indah dan Ardi. Indah, wanita muda dengan kecantikan yang lembut namun tajam seperti duri, duduk memandangi jendela apartemennya sambil memegang foto lama. Foto itu memperlihatkan dirinya berusia 20 tahun, tersenyum di pelaminan, namun berdiri di samping seorang pria yang telah menikah. Ardi, suami dari Rina, wanita sah dan pewaris perusahaan keluarga besar. Indah bukan perempuan sembarangan. Ia dulu mahasiswa berprestasi, berhijab rapi, dan dikenal santun. Namun ketika Ardi datang dengan janji cinta, rumah, dan kehidupan layak, Indah jatuh ke pelukannya, tanpa tahu bahwa ia hanya akan jadi simpanan, bukan istri sejati. Malam itu, Indah menangis. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena Balkis, anaknya yang kini berusia 16 tahun, baru saja bertanya satu hal yang selama ini ia hindari. "Ibu, siapa ayahku sebenarnya?" Indah tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan memeluk putrinya erat-erat. Balkis adalah darah dagingnya, sekaligus senjata paling tajam yang ia simpan untuk hari pembalasan. Sementara itu, di rumah megah keluarga Ardi dan Rina, suasana sebaliknya. Pesta ulang tahun ke-18 anak mereka, Nasya, sedang berlangsung besar-besaran. Musik DJ, lampu pesta, tamu elit, semua serba mewah. Namun di balik senyum Rina, tersembunyi kecurigaan yang selama bertahun-tahun tak pernah surut. Ia tahu Ardi pernah selingkuh. Ia tahu ada wanita bayangan di luar sana. Tapi Ardi selalu pandai menyembunyikan jejak. Yang tak diketahui Rina adalah bahwa wanita itu masih ada. Dan anak hasil hubungan haram mereka bersekolah di sekolah yang sama dengan Nasya. Bahkan, satu kelas. Esok harinya, di SMA Nasional Mandiri, Balkis duduk di bangku belakang, memperhatikan Nasya yang sedang berdiri di depan kelas. Cantik, percaya diri, dan arogan, Nasya selalu merasa dirinya paling tinggi. Tapi hari itu, saat Nasya mempermalukan seorang siswa miskin karena sepatu lusuhnya, Balkis tidak bisa menahan diri. "Apa kamu pikir kamu bisa hina orang semaumu cuma karena kamu anak orang kaya?" ucap Balkis lantang. Nasya menoleh dengan sinis. "Kamu siapa? Anak siapa?" Balkis menatapnya lurus. "Aku, anak dari pria yang kamu sebut ayah." Ruangan kelas hening. Wajah Nasya memucat. Namun Balkis sudah berbalik, meninggalkan kelas dengan kepala tegak. Di rumah, Indah menerima telepon dari pihak sekolah. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Rencana yang ia susun selama belasan tahun perlahan mulai bergerak. Ia tak akan menuntut uang. Ia tak akan merusak pernikahan Ardi dengan teriakan atau drama. Ia hanya akan melakukan satu hal. Mengangkat anaknya, anak haram itu, lebih tinggi daripada anak sah Ardi. Secara sosial, secara intelektual, bahkan, secara warisan. Dan semua akan dimulai dari satu rencana besar. Balkis akan masuk ke dalam dunia bisnis keluarga Ardi. Entah sebagai karyawan, entah sebagai pesaing, atau pewaris yang tak diakui. Indah tersenyum dingin malam itu. "Ardi, kau akan membayar semua dosamu lewat darah dagingmu sendiri." Gedung kantor pusat PT Cahaya Pratama Group berdiri megah di tengah kawasan bisnis elit Jakarta. Di lantai 21, ruang rapat utama tengah bersiap menyambut generasi baru pemimpin muda, Nasya Ardelia Putri, satu-satunya anak resmi Ardi dan Rina. Rapat itu adalah formalitas untuk menempatkan Nasya sebagai Junior Business Director. Posisi prestisius yang sebenarnya lebih sebagai pajangan, tapi penting untuk reputasi keluarga. Namun pagi itu, satu nama baru muncul dalam daftar peserta pelatihan eksekutif muda. Balkis Mahira. Direkomendasikan langsung oleh Direktur HR karena prestasinya di Lomba Inovasi Nasional, tanpa sepengetahuan Rina maupun Nasya. Dan saat Ardi membaca namanya di daftar, tangannya gemetar. Mahira. Nama belakang itu yang dulu ia sarankan pada Indah saat bayi mereka lahir.
Ia tidak pernah benar-benar melupakan anak haramnya, namun selama ini merasa aman karena Indah tak pernah menampakkan diri. Kini, bayang-bayang masa lalunya masuk melalui pintu depan, berpakaian rapi dan penuh wibawa. Hari pertama pelatihan. Balkis datang dengan setelan hitam simpel, rambut disanggul rapi, dan wajah yang mewarisi ketegasan Indah. Tatapan pertama antara dirinya dan Nasya terjadi di lobi lift. Kamu kerja di sini? Tanya Nasya setengah mengejek. Magang. Lewat jalur prestasi, jawab Balkis ringan. Nasya mendengus. Lucu ya, padahal perusahaan ini milik keluarga aku. Balkis menatapnya penuh arti. Iya, tapi yang punya kadang nggak ngerti cara kerja perusahaannya sendiri. Nasya hampir meledak, tapi pintu lift terbuka. Ardi yang baru keluar dari lift seketika mematung saat melihat Balkis. Matanya tak bisa bohong. Itu anaknya. Nasya menoleh ke ayahnya. Yah, ini magang baru. Nyebelin, kan? Ardi memaksakan senyum. Selamat bergabung, Balkis. Sementara itu, dari kejauhan, seorang wanita memperhatikan gedung kaca itu dari dalam mobil. Indah. Ia tahu bahwa rencananya berjalan dengan sempurna sejauh ini. Langkah pertama telah sukses, menempatkan Balkis di dalam kerajaan yang dulu menyingkirkannya. Namun ini baru permulaan. Ia tak akan hanya membuat Balkis bersinar. Ia akan mengungkap semua yang telah dilakukan Ardi, tanpa satupun tindakan kasar. Ia akan menjatuhkan harga diri Ardi perlahan-lahan, lewat putri yang ia buang. Hari-hari berikutnya, Balkis membuktikan kapasitasnya. Ia bukan hanya pintar, tapi juga karismatik, cepat belajar, dan disukai banyak karyawan senior. Bahkan CEO, yang bukan dari keluarga Ardi, mulai memujinya di forum rapat. Sebaliknya, Nasya semakin frustasi. Ia terlambat, tidak paham konsep kerja, dan merasa semua orang memihak Balkis. Bahkan salah satu mentor berkata terang-terangan, kalau bukan karena anak pemilik, kamu udah keluar dari minggu lalu. Puncaknya terjadi saat Balkis mempresentasikan ide digitalisasi distribusi logistik yang membuat seluruh jajaran manajemen tercengang. Ide yang bukan hanya cerdas, tapi berpotensi menurunkan biaya perusahaan hingga miliaran. Setelah presentasi itu, CEO secara terbuka berkata, kalau saya harus pilih generasi masa depan perusahaan ini, saya pilih Balkis Mahira. Sore hari, Ardi mengundang Balkis ke ruangannya. Ayahmu, siapa sebenarnya? Balkis memandangnya tajam. Kenapa, Pak Direktur? Ardi terdiam. Balkis mendekat. Lalu berkata lirih. Ayahku laki-laki pengecut. Dia punya segalanya, tapi tidak pernah berani mengakui darah dagingnya sendiri. Ardi menunduk. Napasnya tercekat. Ia ingin meminta maaf, tapi mulutnya terkunci oleh rasa malu dan takut akan kehancuran reputasinya. Dan saat Balkis keluar dari ruangan itu, ia tinggalkan Ardi dengan satu kalimat. Tenang saja. Aku tidak akan merusak keluargamu. Aku hanya akan buktikan bahwa anak haram bisa lebih terhormat dari anak sah. Sementara itu, Nasya mulai menyusun rencana. Ia merasa dikalahkan, dikhianati, dan perlahan mulai menyelidiki siapa sebenarnya Balkis Mahira. Apa yang akan terjadi jika dia tahu bahwa Balkis adalah saudarinya sendiri? Dan apakah Indah akan tetap berdiri di balik bayang-bayang, ataukah akan keluar, menghadap langsung pada Ardi dan Rina? Semua akan terjawab saat rencana pembalasan mencapai puncaknya. Pagi itu, Nasya tak bisa tidur. Wajah Balkis terus menghantui pikirannya. Bukan hanya karena prestasi gadis itu yang mengalahkannya, tapi karena firasat aneh yang tak bisa dijelaskan. Tatapan mata itu, cara Balkis bicara, bentuk rahangnya yang mirip ayah. Tak tahan, Nasya membuka laptop dan mulai mencari-cari nama Balkis Mahira di internet. Tak banyak informasi yang bisa ia temukan, seakan gadis itu tak punya jejak sosial yang berarti. Namun satu artikel lama dari sebuah lomba ilmiah nasional tahun 2021 menarik perhatiannya. Di sana,
Foto Balkis terpampang bersama seorang wanita dewasa. Indah. Nama belakangnya tak disebutkan, tapi wajahnya. Nasya terbelalak. Ia pernah melihat wanita itu. Di foto lama ayahnya. Disimpan di album tua yang ibunya buang karena mencurigai perselingkuhan. Tanpa pikir panjang, Nasya mengambil mobil dan pergi ke gudang rumah. Ia membongkar dus-dus lama hingga menemukan album foto usang. Dan benar saja, di salah satu lembar, ada foto ayahnya, masih muda, berdiri berdampingan dengan wanita yang sama, Indah. Di balik foto, ada tulisan tangan samar. Untuk masa depan yang tak bisa kita miliki, tapi tetap kita cintai. Ardik Indah, 2008. Nasya membeku. Balkis, anak haram ayah? Sementara itu, di kantor, Balkis menerima pesan dari nomor tak dikenal. Datang ke rooftop sekarang. Sendirian. Jangan ajak siapapun. Dengan rasa penasaran yang kuat, ia naik ke atap. Di sana, berdiri Nasya, memeluk foto di tangannya. Aku tahu siapa kamu, ucap Nasya dingin. Balkis tak menjawab. Kamu, anak dari perempuan simpanan itu, kan? Lanjut Nasya, suaranya bergetar. Kamu adik haramku. Balkis menatapnya. Kalau kamu sudah tahu, lalu. Nasya mendekat. Keluar dari perusahaan ini. Jangan bikin skandal. Jangan hancurkan keluarga kami. Balkis tertawa pelan. Hancur? Keluargamu sudah hancur sejak ayahmu menghancurkan ibuku. Nasya memukul meja besi di sebelah mereka. Kamu pikir kamu bisa dapat segalanya? Nama baik? Kekayaan? Warisan? Mimpi aja. Balkis mendekat, menatap mata kakaknya yang kini berkaca-kaca. Aku gak butuh nama. Gak butuh warisan. Aku cuma ingin satu hal. Membuktikan bahwa meskipun aku anak haram, aku lebih layak dihormati daripada anak sah yang cuma hidup dari privilese. Dan Balkis pergi meninggalkan Nasya yang terpaku. Di tempat lain, Indah menerima telepon. Dari seseorang yang tidak ia duga. Rina, istri Sah Ardi. Indah, aku tahu kamu kembali. Indah tak menjawab. Kita bertemu. Sekarang. Tanpa anak-anak. Tanpa Ardi. Hanya kita berdua. Indah menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, pertempuran sebenarnya akan dimulai sekarang. Bukan hanya antara Balkis dan Nasya, tapi juga antara dua wanita yang pernah mencintai pria yang sama. Kafe kecil di sudut Jakarta jadi tempat pertemuan itu. Rina datang lebih dulu, mengenakan blazer mahal dan membawa tas kulit branded. Indah datang tanpa make up, dengan gamis sederhana dan mata penuh ketegasan. Kamu ingin uang? Tanya Rina tanpa basa-basi. Indah tersenyum tipis. Kalau aku mau uang, aku sudah menuntut sejak Balkis lahir. Lalu, apa? Apa kamu ingin Ardi kembali? Tidak, jawab Indah cepat. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa anakku, bukan aib. Dan dia akan berdiri sejajar bahkan lebih tinggi dari anakmu. Rina terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari segala penghinaan. Ia selalu percaya keluarganya kuat. Tapi sekarang, fondasi itu terguncang. Dan Indah tak butuh senjata untuk membuatnya goyah. Sebelum pergi, Indah berbisik. Kau tak perlu takut padaku, Rina. Tapi mulai sekarang, takutlah pada Balkis. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Balkis diundang menjadi pembicara di seminar bisnis kampus ternama. Presentasinya viral. Namanya masuk media. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai wajah muda perusahaan Cahaya Pratama. Sementara itu, Ardi makin tertekan. Ia mencoba bicara pada Rina, tapi wanita itu hanya menatapnya dingin. Aku tahu semuanya sekarang. Dan kau akan bayar mahal untuk tiap dusta yang kau simpan. Pada rapat bulanan direksi, CEO membuat pengumuman mengejutkan. Kami akan menunjuk 2 ambasador muda, perusahaan untuk proyek ekspansi ke luar negeri. 2 anak muda yang mewakili masa depan bisnis ini, Nasya Ardelia Putri dan Balkis Mahira.
Seluruh ruangan hening. Ardi hanya bisa menunduk. Rina mengepal tangan di bawah meja. Dan Indah, di luar sana, tersenyum. Langkah demi langkah, Balkis sudah sampai di titik yang tak bisa lagi dibendung. Kini tinggal satu langkah lagi. Mengungkap kepada publik siapa ayahnya. Dan ketika itu terjadi, dunia yang selama ini membuangnya akan tahu bahwa anak haram pun bisa menggetarkan langit reputasi para elit. Hari itu, Balkis berdiri di hadapan cermin, memandangi pantulan dirinya yang berbalut blazer hitam dan kemeja putih. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Bukan rasa takut, bukan pula dendam, melainkan kepastian. Ia berada di ambang sejarah hidupnya. Pagi ini, ia dan Nasya akan terbang ke Singapura untuk menghadiri Forum Bisnis Asia Pasifik. Sebuah panggung besar yang akan mempertemukan pengusaha muda dari berbagai negara. Forum itu akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan ke dunia siapa dirinya. Dan mungkin, mengungkap siapa ayah kandungnya. Di bandara, suasana terasa dingin. Nasya enggan menyapa Balkis, walau mereka duduk di kursi VIP yang sama. Sepanjang penerbangan, Balkis membaca materi. Nasya hanya bermain ponsel sambil sesekali melirik Balkis dengan tatapan penuh waspada. "Jangan pernah berpikir kamu bisa gantiin aku," bisik Nasya pelan saat mereka berpapasan di lorong pesawat. Balkis menoleh, lalu tersenyum tenang. "Aku nggak gantiin siapa-siapa. Aku cuma ambil tempat yang sebenarnya sudah kosong sejak dulu." Di Singapura, sambutan terhadap Balkis luar biasa. Salah satu investor Jepang bahkan terang-terangan mengagumi idenya tentang Green Logistics. Sementara Nasya, kesulitan menjawab satu pertanyaan teknis dan hanya mampu menyebutkan nama perusahaan keluarganya sebagai kekuatan. Wartawan internasional mulai mencium ketimpangan antara dua putri Cahaya Pratama. Hingga malam gala dinner itu tiba. Balkis berdiri di panggung. Ia diminta menjadi pembicara tamu karena dinilai sebagai peserta paling inspiratif. Dan di tengah pidatonya, Balkis mengganti akhir naskah yang sudah ia tulis. Ia memandang ke arah kamera, ke arah media. "Saya bukan lahir dari keluarga besar. Saya tidak punya nama yang dulu membuat saya masuk ke ruangan-ruangan penting. Saya hanya punya satu hal, ibu saya. Seorang perempuan yang dibuang karena dianggap tak pantas. Yang melahirkan saya dalam kesunyian. Dan yang membesarkan saya tanpa seorang ayah." Ruangan hening. "Namun hari ini, saya ingin bilang bahwa darah saya berasal dari seseorang yang selama ini dikenal sebagai pebisnis sukses, pria terhormat, dan kepala keluarga yang sempurna." Ia berhenti sejenak. Lalu berkata tegas, "Ayah saya adalah Ardiansyah Prasetyo, Direktur Utama Cahaya Pratama Group." Media langsung heboh. Flash kamera membanjiri panggung. Para wartawan menyerbu meja registrasi, meminta klarifikasi dari panitia. Nasya berdiri membeku di antara hadirin. Ia tak bisa bicara. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia ingin menyangkal, tapi sorotan mata dari tamu-tamu negara membuatnya tersudut. Ardi, yang menonton dari layar televisi di Indonesia, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara Rina, hanya duduk dengan tangan gemetar, menatap layar dan bergumam. Dia benar-benar melakukannya. Keesokan harinya, nama Balkis Mahira menjadi trending topik di Asia Tenggara. Anak haram pebisnis terkenal ungkap jati diri di forum internasional. Cahaya Pratama punya pewaris tak resmi. Skandal keluarga Ardi Prasetyo meledak di Singapura. Sepulangnya ke Jakarta, Balkis tak langsung pulang ke rumah. Ia pergi ke sebuah taman tua di belakang rumah masa kecilnya, di mana dulu ibunya sering bercerita sambil menyisir rambutnya. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti. Indah keluar, mengenakan kerudung krem dan wajah yang tegar. Balkis bangkit, memeluk ibunya erat. "Aku sudah katakan pada dunia, Bu," bisiknya, "bahwa aku bukan hasil aib. Aku adalah hasil dari keberanianmu bertahan." Indah memeluknya erat. "Kamu sudah membuat ibu lebih dari bangga. Tapi ingat, kita bukan sedang menghancurkan siapapun.
Kita sedang mengambil tempat kita, yang semestinya. Di kediaman keluarga Ardi, badai pecah. Rina mengamuk. Ia melempar dokumen ke wajah Ardi. Bukan hanya selingkuh, tapi anak itu sekarang merusak nama kita di depan dunia. Ardi hanya duduk lesu. Wajahnya kusut. Ia tidak bisa membela diri. Yang bisa ia katakan hanya satu. Balkis adalah anakku. Dan dia pantas diakui. Lalu aku? Anakku? Semua pengorbanan ini buat apa? Hah? Jerit Rina. Ardi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal. Tapi semua ini sudah terjadi. Tak lama kemudian, Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Reputasi perusahaan terguncang. Beberapa investor mulai menarik diri. CEO mengusulkan agar Ardi mundur sementara waktu demi menyelamatkan wajah perusahaan. Ardi menyetujui. Dengan satu syarat. Saya minta agar Balkis Mahira tetap menjadi bagian dari Cahaya Pratama. Dia pantas mendapatkan tempat di sini. Entah kalian mau anggap dia anak sah atau tidak. Dia tetap darah saya. Seminggu kemudian, sebuah konferensi pers digelar. Ardi muncul di podium. Di sampingnya, Balkis. Para wartawan bersorak. Mikrofon-mikrofon diarahkan ke wajah mereka. Apakah Anda mengakui Balkis Mahira adalah anak kandung Anda, Pak Ardi? Ardi menarik napas panjang. Lalu berkata, "Ya, saya akui. Dia anak saya. Dan saya bangga padanya." Balkis menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu lagi membuktikan apapun. Ia tidak perlu membalas. Tidak perlu menghancurkan siapapun. Karena ia telah memenangkan pertarungan ini, dengan caranya sendiri.